dewa. Mereka meminta korban darah. Nah, korban darah itu bisa diambil dari apa? Dari anak-anak. Entah anak raja pun termasuk dikorbankan, anak manusia termasuk dikorbankan. Dan sering dicari anak-anak yang masih dianggap bersih lah, jadi yang perawan atau yang bercekai. Itu yang membuat penyembahan dewa Baal itu menjadi kekejian bagi bangsa Israel, karena mereka kehidupan tidak boleh dikorbankan untuk suatu hal yang bersifat manusia. Nah, ini terjadi pada zaman mulai zaman Omri sudah, tetapi kemudian nanti akan menjadi lebih parah pada zaman Ahab, terutama oleh istrinya. Istri Ahab itu namanya Izebel. Nah, Isabella itu dari kata Izebel. Itu istri dari Ahab itu sangat-sangat kuat mendorong penyembahan kultus Baal ini. Nanti sampai terjadi, kita akan dapat cerita bagaimana Elia harus berperang melawan 500 nabi Baal. Dia sendirian dan 500 nabi Baal berperang dengan dia. Bukan berperang fisik, berperang dewa mana yang lebih kuat, Allah Israel atau Baal. Itu kasusnya di Gunung Karmel. Nah, itu peristiwa yang menarik dalam perjanjian lama, bagaimana Baal dengan 500 imamnya dan Allah Israel dengan satu nabi. Siapa yang lebih kuat, siapa yang mampu mengalahkan yang lain. Itu di Gunung Karmel terjadi kasus itu. Dan memang Elia mempunyai satu situs khusus di Gunung Karmel. Orang pergi keluar ke tanah suci di daerah utara, itu nanti ada di Gunung Karmel, ada gua Elia, ada gua Elia. Karena di situ karena dia bersembunyi. Jadi pada zaman Elia itu ditandai dengan sinkretisme. Tahu sinkretisme ya? Sun itu bahasa Yunani, bersama. Nah, apa maksudnya bersama? Banyak agama dijadikan satu, jadi gado-gado. Tidak jelas apakah itu Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, pokoknya godok jadi satu. Nah, Allahnya juga tidak jelas alaman. Jadi itu yang terjadi di Israel, sinkretisme. Lalu Baal. Kita kadang-kadang juga hiburan sinkretisme ya. Katolik hari Minggu, lalu ada orang sakit pergi loya. Orang mati kemudian pergi tanya-tanya dukun-dukun dulu. Lalu kalau mau cari rezeki, cari dari orang pintar sana. Jadi ini juga sinkretisme. Dalam satu perjalanan sana ya juga ya. Walaupun kita zaman itu, kalau jadi sekian tahun, sekian ribu tahun lalu sinkretisme, sekarang juga masih ada sinkretisme dalam kita dalam gereja juga, mencampur-adukan banyak hal. Nah, nama Elia ini punya arti Elijah. Saya tidak tahu pada Ibrani yang juga dan tidak. Tapi kalau dibagi itu Elia, El itu Elohim, I itu adalah kata ganti yang punyaku. Jadi Eli artinya Allahku. Allahku adalah Yahweh. Jadi Tuhan adalah Allah. Jadi nama Eli itu adalah yang silakan. Allahku ialah Tuhan. Dia kemungkinan berasal dari kota Tisbe, tersulit terjemahkan dari Tisbe di Gilead. Tetapi ada yang mengatakan terjemahan kata Tisbe tidak betul tepat. Lebih tepat dikatakan dia seorang pengelana yang tinggal di daerah Gilead, itu daerah provinsi. Jadi dia adalah pengelana yang datang dari Gilead. Karena itu juga nanti Elia itu dianggap sebagai penduduk para apa yang itu? Malam ini ada macam cerita ya. Tentang cocok. Jadi dia adalah pengelana dari daerah Gilead. Ada yang menafsirkan demikian.
Tisbe itu bukan nama tempat, tapi suatu semacam status dia adalah peziarah. Karena itu Elia dianggap sebagai pelindung para pengelana. Jadi ada yang menerjemahkan Tisbe sebagai nama tempat, tapi ada yang menerjemahkan sebagai status orang peziarah. Jaraknya. Nah, dia hidup dalam konteks seorang nabi. Apa maksudnya seorang nabi? Kita lihat. Nabi itu tidak pernah muncul tanpa alasan. Nabi adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan, orang yang mendengar suara Tuhan. Dari kata nabu, bahasa Jawanya nebiim. Kalau ada pernah mendengar istilah-istilah Ibrani, itu artinya orang yang mendengar suara Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Jadi dia menangkap, dipanggil oleh Tuhan untuk mendengarkan suaranya, misalnya, lalu menyampaikan pesan itu. Dan itu selalu muncul pada saat-saat kritis, atau saat-saat genting, atau saat-saat yang diperlukan dalam kehidupan iman orang Israel. Jadi dia tidak muncul tiba-tiba begitu saja. Jangan tadi lagi kan, dia itu orang yang di dalam hidup dan masyarakat, tapi mempunyai kepekaan yang khusus sehingga dia tahu bahwa Tuhan menghendaki sesuatu untuk disampaikan. Ya, itu kalau kita baca dalam beberapa kisah pemilihan Nabi, akhirnya kita lihat bahwa mereka muncul pada saat tertentu. Misalnya Yesaya itu dikatakan, aku mencari seseorang, siapakah yang bisa aku panggil? Maka Yesaya mengatakan, inilah aku, panggillah aku. Itu orang itu menunjukkan bahwa dia mempunyai kesadaran bahwa sekarang Tuhan memerlukan seseorang untuk bersuara. Inilah aku, panggillah aku. Nah, Elia demikian juga, walaupun tidak dikatakan bagaimana proses panggilannya, tapi dia adalah seseorang yang merasakan bahwa memang Allah memilih dia. Jika untuk mengatakan siapa seorang nabi, kita bisa melihat tugasnya, gambarannya. Nabi adalah orang yang mewartakan sabda yang penuh wibawa. Jadi bukan dari kata-katanya sendiri. Nabi tidak membawa pesannya sendiri. Misalnya apa yang terjadi? Saya buat contoh, Nathan itu waktu didatangi Daud, atau waktu Daud memanggil dia untuk bicara, Daud mengatakan, aku mau mendirikan Allah, karena lihatlah saya tinggal di istana yang megah, berhiasan kumanikam, aku dari permata, pakaianku ini. Masa Allah tinggal di kemah yang kainnya sudah belum lapuk, karena dibawa terus kan daripada turun, tak terusnya kita angin gitu. Saya merasa tidak nyaman saat saya tinggal di istana yang bagus, megah, buat tidur yang nyaman. Allah tinggal di pondok kemah yang tutup itu. Lalu Nathan kata, baiklah, kamu buat apa yang kamu rasa suka kalau kamu buat suatu rumah Allah yang baik. Tapi malamnya Allah berbicara kepada Nathan, saya peminjam, saya pencipta langit dan bumi ini aku seluruh dunia ini. Untuk apa saya tinggal di rumah yang didirikan oleh manusia? Saya punya segala-galanya kok, tidak ada masalah untuk saya tinggal di bumi itu. Nah, itu suara Allah. Maka besoknya Nathan datang, oh, Allah bilang begini, bukan kamu yang mendirikan rumah, tidak cocok. Nah itu Daud. Jadi bukan suara dia yang dia sampaikan. Kan di awal dikatakan Nathan, oh ya cocok, Daud silakan dirikan bangunan rumah yang bagus untuk Tuhan. Tapi Allah bersuara dan Nabi harus menyampaikan pesan. Entah tidak menyenangkan telinga orang mendengar, harus disampaikan. Nah itu sabdanya bukan sabda dia. Sabda itu punya kuasa karena datang dari Allah sendiri. Sabda itu punya kuasa karena Allah sendiri yang berbicara. Ini tidak kelihatan. Layarnya khusus menyerap lampu merah. Kalau ini bisa. Jadi jangan pikir ini rusak ya. Aduh, mulai lagi nih. Nggak boleh diejek-ejek. Terus mulai berkuasa. Layar ini ya khusus ya.
menyerap sinar. Padahal ini bisa, itu aman. Nah, ini bisa, ini juga bisa. Jadi ini lebih mahal ini harganya. Coba benar kita sini. Baik, itu Nabi. Nabi. Kita kembali pada dia. Nah, Nabi adalah orang yang mematuhi sabda Tuhan. Yeremia contohnya, dia tidak suka, sangat capek dia menyampaikan perintah Allah. Kenapa? Gara-gara menyampaikan pesan Allah, dia selalu dikejar-kejar oleh tentara, oleh panglima, oleh raja, oleh rakyat, bahkan oleh keluarganya sendiri. Tapi dia harus patuh. Suka atau tidak suka, suara Allah harus disampaikan. Dia harus patuh pada perintah Allah. Walaupun tidak menyenangkan untuk didengar. Dan karena itu Nabi adalah orang yang menuntut ketaatan manusia sekaligus menyampaikan janji dari Allah. Jadi ini dia tugas Nabi itu banyak, bukan hanya satu. Dia harus mewartakan sabda yang penuh wibawa, dia harus patuh, dia harus menuntut ketaatan manusia dan menyampaikan janji, dan dia menyampaikan tindakan-tindakan ajaib dari Tuhan. Dalam Musa ya, dalam Musa ya, yang mendatangkan 10 ulah itu intervensi ajaib dari Tuhan. Dan dia harus pandai mendengarkan suara Tuhan, supaya dia bisa menjadi pembawa suara Tuhan. Ini tugas Nabi. Banyak ya. Sedang menjadi Nabi. Nabiah, kalau perempuan namanya Nabiah. Laki-laki Nabi, Nabiah. Seperti nama itu, Isha. Tahu Ish? Ish itu artinya laki-laki. Isha, laki-laki ya. Bahasa Indonesia tak bisa menerjemahkannya. Itu menunjukkan sifat feminin dari sifat maskulin. Isha. Kalau kalian nanti baca bahasa Ibrani, bagus sekali. Dia dinamakan Isha karena dia berdiri dari Ish. Jadi terjemahan bahasa Indonesia itu kacau balau. Dia dinamakan perempuan karena dia dari laki-laki. Hilang semua bunyi itu. Ya, harusnya dibilang dia disebut laki-laki karena dia dari laki-laki. Tapi terjemahan tak bisa mewakili keindahan kata-kata asli, bunyi bahasa asli. Nabi ya. Jadi, tapi ada banyak nabi ya loh. Bukan hanya satu nabi ya. Di kitab suci ada banyak nabi. Yang bisa berkorong nabi ya siapa? Di kitab suci. Hana dia, walaupun fungsinya hanya mewartakan siapa Yesus ya, tapi itu dia tahu ini adalah Mesias yang datang. Ya. Itu Hana termasuk itu Nabi yang usia 76 tahun seperti meninggal. Lalu sekarang kita lihat kaitan Nabi Elia dengan raja-raja Israel, karena memang tugasnya adalah menyampaikan pesan Allah kepada Ahab, Izebel, jadi tiga raja ini yang tiga raja, dua raja ini yang permaisurinya ini yang menjadi sorotan dari pesan Allah. Kalau kita baca 1 Raja-Raja 17-19, bab 17, bab 21, lalu 2 Raja-Raja bab 1-20, disinilah tempat di mana dia bekerja. Nah, mengapa pesan Allah kepada Ahab disampaikan ke Ahazia? Karena ini mereka itu terlibat dalam penyembahan dewa Baal. Dan Ahab ini dipengaruhi oleh istrinya ini, Izebel ini, permaisurinya, dan lebih saya sponsor utama sebenarnya Izebel. Ahab lebih apa namanya ya? Dia laki-laki tapi agak lemah. Istrinya lebih kuat. Jadi dia nampaknya secara umum raja, tapi yang mengatur dia itu adalah istri ini, Izebel. Jadi dia nampak di permukaan itu kuat,
tapi mentalnya lemah. Izebel yang begitu. Enggak, Izebel itu dalam cerita akhirnya adalah orang yang berkicau. Dia mati dengan tanpa kuburan. Bahkan isi perutnya dimakan oleh anjing dia. Karena itu kejahatan Izebel. Ahab memang mati juga, tapi tidak separah Izebel. Kesalahannya memang dia terlalu lemah sehingga dia dikontrol oleh si istri dari belakang. Ini kadang-kadang saya jadi memang kenal gak dengan cerita dari beberapa umat itu. Kita di kantor bisa jadi manajer buat pencampuran sampai di rumah. Ada banyak suami yang nampaknya gagal berkata di luar itu, di rumah itu seperti itu. Kira-kira begitu orang itu. Benar-benar tidak ada suami seperti itu. Saya ada berpasangan nih. Laki-laki jenderal bintang 5, istri jenderal bintang 6. Kalau suaminya jenderal bintang 4, istrinya bintang 7 ya. Itu kasus yang tidak habis. Dia tidak jelek, tapi Izebel yang terlalu kuat. Bahkan yang dewa Baal itu pun yang 500 imam Baal itu kan sebenarnya itu di bawah, bukan di bawah Ahab itu, di bawah Izebel itu permaisurinya itu. Saya pernah lihat satu foto yang mungkin hanya konten saja kan itu, konten saja. Suaminya tanpa baju menggoreng ikan, istrinya bawa pengkup di samping. Hai. Makanya cocok sengkupi. Kita program mengatakan ini. Nikil nopung suksoli. Bahasa Latin. Nikil nopung suksoli. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Apa yang ada dulu sekarang ada. Apa yang ada sekarang dulu sudah ada. Hanya bentuknya sedikit lain. Termasuk ini. Bayangkanlah si Adam yang gagal berkasa tentang Hawa. Makan, nggak bisa habis saja. Apa lagu yang dulu ya? Tapi ada malam dia tak berdaya di sudut hati wanita. Ini kan ada lagu awal tahun 50 60 itu ya. Nah itu bisa buat gagal berkasa tapi sampai di rumahnya kucing di bawah anak ini. Jangan, itulah usulan lain. Jadi ada punya jenis pastor ya. Jadi ini ada pastor apa jadi rumah tangga. Anak dari si Ahab kembali ke anak dari Ahab juga termasuk penyembah Beelzebul. Waktu itu sekarang Beelzebul itu juga dapat kecaman dari Elia juga. Nah, ini konteks Elia dengan para raja. Nah, apa yang terjadi dengan Elia? Kita lihat secara singkat. Dia 1 Raja 17 ayat 1, dia itu diperintah oleh Allah untuk mewartakan hal yang tidak nyaman. Karena dosa manusia akan datang kekeringan. Sampai kapan? Sampai nanti akan diberitahu kapan waktu itu selesai. Karena dia mewartakan sesuatu yang tidak nyaman, maka dia dikejar-kejar. Lari dia ke mana? Wadi Kerit, itu mata air, semacam sumur, tersembunyi. Karena dikejar oleh Raja Ahab. Lalu karena saat
tidak ada orang yang bisa bantu dia, maka Allah mengutus mengirim burung gagak. Memberi makan roti dan daging. Mereka burung gagak yang makan daging malah kasih daging ke. Jadi karya Allah, itu maksudnya kan Allah memelihara si Elia ini sampai daging yang untuk burung gagak pun diberikan oleh burung gagak kepada dia dan roti juga. Jadi maksudnya bahwa Allah melindungi, Allah menyampaikan pesan yang tidak nyaman melalui Elia terancam bahaya, Allah tidak meninggalkan Elia. Elia diberi makan oleh burung gagak. Air tidak masalah karena dia bersembunyi di balik gua yang ada airnya. Lalu tidak cukup itu. Kalau kita baca lebih lanjut, setelah dia keluar dari gua, dia pergi ke daerah lain, bertemu janda Sarfat di kota Sarfat. Nah, kita tahu cerita musim kekeringan, janda itu tidak punya apa-apa lagi, tinggal seketul tepung dan sedikit minyak. Jadi dia datang, lalu dia minta makan. Kami tidak punya apa-apa lagi. Kami tidak punya apa-apa. Apa yang ada padamu? Ya tinggal sebotol kecil minyak, makan, lalu seketul segenggam gandum. Kami mau membuat roti, itulah makanan terakhir kami sebelum mati. Dah, kamu buat seperti itu, tapi sisakan sedikit untuk saya. Lalu yang lain kalian, anehnya juga, oh janda itu mau juga ya, padahal sudah diambang kematian itu. Pesona Elia bukan itu ya. Jika orang di batas kematian itu masih bersedia, tapi itu sungguh karya anak di belakangnya ya. Dibuat seperti itu, dan apa yang terjadi? Minyak tak pernah habis, gandum tak pernah habis. Sampai kapan? Sampai hujan turun. Jadi Elia pun mendapatkan bantuan dari orang miskin, ya. Yang bantu Elia itu kelompok-kelompok yang tidak masuk di akal lah, burung gagak yang sebenarnya termasuk burung pemakan bangkai yang malah memberi makan. Janda miskin yang sudah mau mati dengan anaknya malah masih memberi porsi yang hampir tidak ada lagi untuk Elia, lalu untuk mereka sedikit. Dan itu buat mereka mempunyai sumber tepung dan minyak yang tak pernah habis, selalu ada sampai hujan. Dan atas jasa itu, atas jasa di mana dia diterima, bahkan boleh tinggal di sana, Elia dengan keluarga di sana. Ketika anak dari janda itu meninggal, Elia membangkitkan. Ya, peristiwa kebangkitan sudah dalam cerita perjanjian lama. Elia membangkitkan anak dari janda Sarfat itu. Silakan baca di 1 Raja-Raja 17-24. Ini ada kutipan yang bisa dibaca di sini. Lalu kemudian Allah meminta Elia menyampaikan pesan kepada Ahab lagi. Pesan yang tidak nyaman, bahwa Ahab dan terutama ya istrinya Yezebel itu telah bertindak jahat dengan menyembah Baal. Dan akibatnya keputusan itu Elia ditantang oleh Yezebel untuk memperlihatkan siapa yang lebih berkuasa, Allah Israel atau Baal. Dan Yezebel menurunkan 500 imam untuk melawan Elia satu orang. 500 lawan 1. Di situ diperlihatkan bagaimana kekuatan iman tidak tergantung pada jumlah orang. 500 lawan 1, tapi yang kalah 500. Kalau kita baca yang ini menarik loh. Ceritanya lucu-lucu, sedikit aneh-aneh juga. Ada yang tahu cerita ini? Bagaimana dia mengalahkan 500 imam atau nabi Baal di Gunung Karmel?
Kalau mau baca yang lengkap ada di sini. Tapi singkatnya begini. Mereka bertaruh. Kalau kamu memang punya Allahmu kuat, mari kita sekarang mengorbankan ini. Kurban sembelihan sapi lembu. Potong. Nanti doa siapa yang diterima oleh Allahnya atau oleh Tuhannya, itulah menunjukkan bahwa Tuhannya lebih kuat. Oke, dia mengatakan kalian lebih banyak, silakan kalian mulai. Jadi mereka potong. Itu apa namanya? Ya bukan dulu. Jadi potong, ditumpuk di semacam pembakaran, bakar. Ayo, silakan. Turunkan api dari atas. Kalau memang Tuhan Allahmu itu ada, ma'al mulanya. 500 orang itu mulai menari-nari. Macam-macam kayaknya. Wah, bersorak-sorai loh. Suaranya itu entah segala puji-pujian disampaikan dengan segala gerak-gerik. Itu ya dia pura-pura mengejek pula mereka. Itu Tuhan Allahmu itu. Dia sedang tidur sekarang. Oh, mulai mereka pakai ini di kurban kan kadang-kadang pakai sistem mencampurkan. Oh, mereka mulai mengiris-ngiris badannya sambil darah-darah. Teriak-teriak lagi berjam-jam. Aduh. Memang bahasa terjemahnya sedikit lebih halus kan. Tapi maksudnya adalah ini Tuhan sedang BAB di situ. Ada tuh maksudnya itu. Sedang merenung hari-hari situ, salah kan? Maksudnya sedang BAB. Pokoknya diejek oleh Elia mati-matian kan. Setelah sekian jam akhirnya mereka kehabisan daya. Tidak ada api yang menyambar dari langit membakar kurban sekarang. Oke, giliran saya sekarang. Sama, ibu. Lalu yang ya sedikit sarkas, ironis sedikit. Waktu itu kan sedang musim kemarau tuh. Sudah 3 tahun lebih tidak turun hujan. Malah Elia mengatakan, siram dulu katanya. Siram kurban bakaran ini dengan air. Dari mana air yang datang? Kurban hujan tidak turun-turun. Yang air berharga itu pun dipakai Elia itu untuk menunjukkan bagaimana Allah Israel itu jauh lebih hebat. Yang air ini yang berharga itu dipakai untuk membasahi. Sampai katanya seluruh pinggir itu banjir. Lalu Tuhan berdoa kan, api menyambar dari atas, sehingga bukan hanya dagingnya habis, airnya pun hangus semuanya, tidak bersisa apa-apa lagi. Dan atas kekuatan ini, kemudian Elia menggerakkan rakyat yang menonton itu untuk membinasakan 500 imam Baal. Tapi itu tidak mempengaruhi sebenarnya perasaan dari Ahab dan Izebel. Mereka makin jengkel dengan Elia. Akibatnya Elia harus melarikan diri lagi dari Izebel, dari ancaman bahaya Izebel. Dia pergi mengungsi, dan kali ini sekarang yang datang memberi makan pada dia bukan lagi malah burung naga, bukan lagi seorang janda, tapi malaikat Tuhan sendiri. Malaikat Tuhan sendiri yang datang memberi makan kepada Elia. Dan Elia saking malasnya, saking sakitnya, saking sedih, saking susahnya dia kata, aku tidak mau lagi. Dia mau minta mundur. Tapi Allah beri pesan pada Elia, kamu harus tetap menyampaikan misi, harus sampaikan kepada Ahab dan Izebel, terutama tentang apa? Tentang nasib kami, bahwa mereka akan mati dalam keadaan yang tragis. Dan memang terjadi demikian, bahwa Ahab mati dan Izebel bahkan mati dengan tanpa kuburan. Badannya pun dimakan oleh binatang liar dan liar. Ada lagi cerita sebenarnya tentang kecaman
kepada Izebel, tentang Elia kepada Ahab dan Izebel, terutama apa? Tentang kebun anggur Nabot. Nah, pernah dengar cerita itu kebun anggur Nabot? Ahab itu tertarik dengan satu kebun anggur kecil milik tetangganya. Kebun anggur kecil itu tidak banyak. Kalau katakanlah Ahab sesuai raja ya, Ahab punya ribuan, puluhan ribu hektar. Yang tetangga kecil itu hanya 100 meter persegi lah, atau mungkin 10 meter persegi. Tapi itu yang sungguh-sungguh disukai dan itu yang menjadi penopang hidup dari tetangganya itu. Nah, gara-gara si tetangganya itu tidak mau jual, tidak mau serahkan kebun anggur kecilnya itu, si Ahab ngambek dia, nggak mau makan dia, sedih. Lalu datang Izebel, ngapain tuh? Muka begitu. Itu loh gara-gara si Nabot tuh. Begini. Alah, nampak. Nanti saya beresin semua. Yang bahaya perempuan. Lalu dia mengadakan apa? Saksi palsu. Mengundang 2 orang saksi mengatakan bahwa si Nabot itu begini. Akhirnya si Nabot karena dia nggak memuja Tuhan, ini ada saksinya, saksi palsu, maka Nabot dihukum mati, dirajam batu. Lalu kebun anggurnya itu dirampas oleh Izebel, diberikan pada Ahab. Jamnya otak istrinya yang satu itu. Istrinya, saya tidak bilang perempuan bahaya. Itu nanti bilang, pastor diskriminatif. Istrinya yang satu itu. Nah itu yang dikecam oleh si dikecam oleh si Elia, kejahatan dari Ahab dan kerjasama dengan yang lebih kejam lagi. Lalu kemudian setelah dia menyampaikan pesan-pesan itu, nanti di sini saya keliru ya, ini 2 raja-raja, salah ketik, bukan 1 raja-raja, 2 raja-raja, itu tangan antara 1 dan 2 kadang-kadang dekat. Ini 2 raja-raja. Akhirnya memang Elia mewariskan tugasnya kepada Elisa. Jadi Elia nanti dia tidak akan lagi melanjutkan pekerjaannya, tapi dia mencari penggantinya dan Tuhan memilih Elisa untuk melanjutkan tugas Elia. Dan Elia nanti naik ke surga dengan kereta berapi, roda api. Nah ini menarik loh untuk orang-orang yang punya imajinasi modern sekarang, yang percaya dengan UFO. Dia katakan, iya dulu bukan naik kereta berkuda, itu naik UFO ke atas katanya itu. Iya ada yang begitu teorinya itu. Dan cerita itu Elia itu dia yang ke surga, itu bukan dia ke surga, dia yang dijemput oleh UFO. Jadi terbang datang dengan lampunya yang dekat, seperti film-film yang kita lihat kan. Itu cerita tentang Elia, Nah, apa yang terjadi dengan mukjizat Elia? Ada beberapa hal yang besar. Yang pertama adalah tadi saya sudah cerita, minyak dan gandum tidak pernah habis untuk janda di sana. Karena janda itu bersedia membagikan milik mereka yang paling akhir, yang sebenarnya untuk kekayaan, untuk kehidupan mereka kepada Elia, dan Allah membalas kemurahan hati itu dengan rezeki yang berlimpah ruah. Minyak dan gandum tidak akan habis sampai hujan turun. Lalu yang kedua, membagikan anak janda Sarfat. Kita juga tahu ceritanya bahwa tempat dia menginap, anaknya meninggal sakit, kemudian Elia menurunkan badannya, menghembuskan nafasnya, menghangatkan badan anak itu, dan anak itu sembuh kembali. Itu yang kedua. Lalu Elia menurunkan hujan setelah 3 tahun lebih. Dia bersuara, dia berdoa kepada Tuhan, lalu kemudian dia tanya kepada pembantunya, ada melihat di langit ada sesuatu? Belum ada. Dia lagi, oh ada awan kecil katanya. Ya udah, cepat-cepat kita pergi. Lalu mereka lari dan hujan pun turun. Dan turunkan hujan setelah 3 tahun lebih.
Nah ini yang tadi cerita tentang bagaimana Elia dengan 500 imam Baal berperang. Allah siapa yang benar-benar ada dan Allah siapa yang menang, dan Allah Israel yang menang, karena Baal tidak bekerja apa-apa. Sudah berjam-jam mereka dari pagi sampai dengan siang tengah hari, sampai melukai tubuhnya sendiri, sampai menari-nari, sampai kehabisan tenaga, korban bakaran tetap utuh. Sementara Elia setelah dibasahi sampai banjir, Allah Israel menurunkan kilat yang membakar, menyambut semua korban bakaran tersebut. Bahkan yang terakhir ini juga, sorry ya, dua raja-raja, bukan satu raja-raja ini, ada waktunya. Dua raja-raja, bab 1 ayat 10-12. Ini kisah ketika ia dengan tentara-tentara Ahazia, anak dari Ahab. Karena Elia mau menyampaikan pesan Allah kepada Ahazia, lalu Ahazia mengutus panglima tentara, lalu kemudian sekian ratus orang untuk memanggil Elia turun dari gunung. Elia mengatakan kalian tidak layak. Lalu api membakar tentara-tentara sampai 2 kali. Karena Ahazia mengutus 2 pasukan itu semuanya habis. Baru pasukan ketiga itu mereka berendah hati naik ke atas gunung menjemput Elia. Disitulah Elia mengakui kesombongan dan ketinggian hati dari tentara-tentara Ahazia tersebut. Ini mukjizat yang terakhir sebelum Elia. Dan yang paling akhir sebenarnya saat Elia naik ke atas dibawa oleh kereta roda api itu, ia menurunkan, mewariskan kuasanya 2 bagian katanya ya, melalui apa? Mantelnya. Mantel yang diturunkan untuk Elisa yang memimpin. Kemudian Elisa mempunyai sebagian dari kuasa Elia untuk meneruskan perjalanan mukjizat, bukan mukjizatnya, tugasnya sebagai seorang nabi. Oh, ini mukjizat dari Elia. Apa nubuatan dari Elia? Yang pertama kita lihat adalah kemarau yang panjang, lalu kemudian kehancuran Ahab dan kematian Izebel, kematian Ahazia, kemudian ada juga nubuatan penyakit sampar. Memang ada satu dikatakan saat itu ada bencana, tapi tidak terlalu banyak diceritakan dan tersusun. Tapi ada 4 nubuatan besar, terutama yang ini dan ini. Ini apa? Sekali lagi karena kebebalan hati orang-orang Israel melalui raja, melalui ratu yang lebih menyembah Baal daripada menyembah Dewa Israel, Allah Israel. Jadi mereka lebih terpengaruh kepada nubuatan dewa-dewi asing daripada Allah Israel. Nubuatan artinya sabda yang disampaikan oleh Nabi ya, dari kata Nabi, nubuatan dan kata-kata Nabi, pesan-pesan Nabi. Tentu pesan Allah yang disampaikan oleh Nabi. Nah, ada pertanyaan. Sepertinya Elia itu diterterakan mirip seperti kisah seorang Musa. Nah, kita buat perbandingannya. Benarkah? Dalam sekian bab itu, sepertinya Elia itu disampaikan seperti kisah Musa. Pertama dilihat kan, mereka sama-sama mengungsi ke timur, menghindari seperti Musa, menghindari Firaun, lalu tinggal bersama keluarga di Yitro. Ini Musa, masih ingat ya Musa ketika membunuh tentara Mesir, kemudian diancam, dia melarikan diri ke daerah padang gurun, dan di sana berarti sebelah timur dari Mesir ya, padang gurun. Kemudian di sana dia tinggal bertemu dengan Yitro, dan kemudian dia menikah dengan putri Yitro, tinggal dalam satu keluarga. Dia juga ketika dia menyampaikan pesan Allah kepada Ahab, diancam, dia lari juga ke arah timur, menghindari murka dari Ahab, tinggal dengan keluarga janda itu.
timur juga. Nah, yang kedua, Musa kemudian kembali ke Mesir dan mengecam Firaun, menyampaikan pesan Allah untuk membebaskan orang Israel. Elia juga setelah diancam, dia masih kembali ke Ahab dan mengecam Ahab dan istrinya. Artinya tindakan mereka itu sejajar. Lalu kemudian diceritakan Musa kemudian membawa orang Israel ke Sinai, keluar dari Mesir ke Sinai dan mengikat perjanjian di sana dengan golong batu, mengalami teofani, artinya penampakan dari Allah, Theos Hanin, penampakan ilahi. Elia dia mengungsi ke Sinai, ke Horeb, dan disitulah dia bertemu dengan Allah. Sekali lagi, Allah berbicara kepada Elia, itu saat terakhir. Jika Allah meminta Elia untuk meneruskan pekerjaannya, Elia menolak, dan karena itulah nanti Elia memilih penerusnya Elisha itu. Karena Elia mengatakan cukup, saya sudah cukup. Jadi ada kesejajaran yang sangat mencolok. Lalu akhirnya Musa meninggalkan dunia ini, dia meninggal di seberang sungai Yordan. Siapa yang pernah ke Tanah Suci? Tuh, ketua. Nah, di sini ada pergi Gunung Nebo. Itu kan seberang sungai Yordan ya. Ini Israel, ada sungai Yordan di tengah-tengah. Ini Israel sebelah barat, sebelah timur adalah Yordania. Musa meninggal di sini. Dia tidak masuk Israel. Musa meninggal di seberang sungai Yordan. Dari Gunung Nebo itu lalu mengintip, oh itulah Kanaan itu. Siapa yang pernah di Gunung Nebo akan melihat di mana anak panah, kan ada satu tempat di mana menunjukkan di daerah ini, dia saja tanah panah. Di situ Musa meninggal. Sama Elia juga. Dia menyeberang sungai Yordan. Tanganku yang menyeberang tempatnya. Nah, dia menyeberang ke sungai Yordan dan meninggal di situ. Ya, naik ke atas lah, naik ke atas. Musa dikuburkan, tidak tahu di mana kuburannya. Elia juga tidak tahu di mana kuburannya. Kenapa? Dia diangkat naik ke atas tanpa kuburan. Ini satu, kita lihat ya, kesejajaran. Berikutnya lagi, Musa dan orang Israel mendapatkan makanan dari Allah. Mana, roti dan daging burung. Pagi hari embun itu menjadi mana, siang sore hari burung-burung jatuh dari atas. Kenapa jatuh burung dari atas? Dalam iman dikatakan kuasa Allah. Tapi kita tahu bahwa setiap tahun itu di daerah 4 musim itu burung-burung mengungsi dari daerah dingin ke daerah panas. Di tengah perjalanan pasti ada burung yang tidak kuat jatuh. Dan karena yang terbang itu bukan 10.000, bukan 100 ekor, puluhan ribu sampai ratusan ribu, tentu yang jatuh juga banyak. Nah, itu. Jadi dalam kacamata iman itulah daging yang jatuh dari langit. Jadi di padang gurun Musa dan orang Israel diberi makan mana dan daging. Elia juga diberi makan roti dan daging melalui burung. Musa kadang-kadang mengeluh kepada Tuhan, ini bangsa berbang ini. Baru saja dikasih minum air, haus, minta lagi. Kasih makan daging, haus, mau lapar, minta lagi. Ini bangsa berbang ini. Mengeluh dia berkali-kali kepada Tuhan juga. Sama dengan dia menyampaikan pesan Allah kepada Ahab, kepada Jezebel, diancam terus oleh bahaya. Jadi keluhan Elia dan Musa sama atas tugas mereka. Karena merasa tidak adil. Kami mengerjakan melaksanakan tugasmu, kami terancam bahaya. Ini keluhan dari Allah kepada keturunan Musa dan Elia kepada Allah sama. Lalu di sini juga yang sama, ketika mereka berdosa, umat kemudian mendekati Musa untuk mohon pengampunan dari Allah, mereka memberikan altar. Pertama kapan waktu mereka 10 doa
batu itu. Kemudian mereka mendirikan patung emas karena Musa agak lama di Gunung Sinai, tidak turun-turun, lalu mereka bergunung emas, marah sekali Musa waktu itu. Dan umat merasa berdosa, dan mereka mohon kepada Tuhan mohon kepada Musa supaya mohon pengampunan dari Tuhan, dan mereka membuat altar untuk permohonan. Sama di sini Elia, dia mendirikan altar dan rakyat datang kepada dia supaya menyampaikan terutama kurban persembahan itu supaya diterima oleh Allah. Jadi ada kesamaan antara Musa dan Elia sampai dengan, dan ini terakhir. Setelah ada perjanjian di Sinai, Musa dan para tua-tua naik ke gunung makan bersama di hadapan Tuhan sebagai tanda perjanjian. Jadi kalau sesuatu sudah oke, ditutup dengan makan bersama. Ya, Bu Bendahara, kalau sudah ada janji, sudah ada keputusan, tutupnya adalah makan bersama. Bendahara dan Pak Ketua udah dengar tuh. Ini tadi jiwa dulu loh, Musa sudah buat loh. Jadi saya tidak mengada-ngada loh. Dan saya makan bersama itu untuk suatu kesepakatan kan gitu. Sama ini kesepakatan. Setuju ya, makan bersama. Jadi ini sama juga. Hanya di sini bukan rakyat yang makan bersama dengan Elia. Setelah membangun perjanjian dengan Allah, Elia mengundang Ahab supaya Ahab bertobat. Jadi bukan Allah menghukum Ahab tanpa kesempatannya. Melalui Elia, Allah memberi kesempatan pada Ahab untuk memperbarui janjinya, untuk bertobat kembali. Tapi Ahab tidak mau. Ahab tidak mau. Kenapa? Mungkin di belakangnya takut dengan nanti dia makan bersama di rumah, sampai di rumah habis dia. Tidur di luar kan? Tidur di luar. Kucing dibuangkan gigi. Jadi sini mereka naik ke atas makan bersama, sini gagal bersama. Kemudian di sini ada sedikit perbedaan, walaupun sama-sama mengalami teofani, penampakan dari Tuhan. Musa tetap hatinya bekerja sampai akhir, sampai dia mati di gunung Nebo. Walaupun dia sadar dia tidak akan masuk tanah terjanji, karena Allah mengatakan kamu tidak akan masuk tanah terjanji. Hanya nanti si Yosua dan Kaleb. Dari semua orang yang berusia 20 tahun ke atas, hanya 2 orang yang nanti yang bisa masuk tanah terjanji, Yosua dan Kaleb. Musa pun tidak masuk. Harun. Nah ini walaupun sudah bertemu dengan Allah, tapi dia tetap memilih untuk mundur. Dan nanti akan digantikan oleh Elisa, ganti Elia. Jadi kita lihat sepertinya Elia itu mempunyai suatu status khusus dalam dunia perjanjian lama. Musa adalah nabi yang menjadi teladan untuk semua nabi lainnya, nabi terbesar, polanutan untuk semua nabi perjanjian lama. Tapi Elia digambarkan mirip seperti Musa dalam perjalanan hidupnya, dengan tugas-tugasnya, dengan sifat-sifatnya, dengan pengalaman-pengalaman. Jadi Elia itu mempunyai suatu keistimewaan khusus di antara nabi-nabi lain. Walaupun dia tidak menulis apa-apa ya, yang kita dapat adalah cerita tentang dia. Beda dengan Yesaya, Yeremia, Yeskiel, ada tulisan mereka atau Daniel. Tapi Elia tanpa meninggalkan tulisan, tetapi diposisikan sebagai nabi yang istimewa, mirip seperti Musa. Nah sekarang kita lihat bagaimana Elia di dalam tradisi Yahudi dan Islam. Elia berangkat secara unik. Dikatakan dia diangkat oleh kereta beroda. Nah ini kalau kita bandingkan dengan Musa, sedikit berbeda. Musa meninggal dimakamkan, hanya kita tidak tahu di mana makamnya. Elia tidak ada meninggalkan jenazah, karena dia diangkat ke surga tanpa melalui kematian. Jadi di satu pihak Elia digambarkan sebagai seorang yang mirip Musa, tapi ada keunikan yang melebihi Musa.
Musa masih hidup sebagai manusia sampai akhir hidupnya 120 tahun. Dikatakan ketika dia meninggal masih kuat, matanya belum pakai kacamata. Dulu tidak ada kacamata. Maksudnya matanya masih jelas, kekuatannya masih penuh, tapi dia meninggal sebagai manusia yang sehat, dimakamkan. Elia tidak. Dia meninggal, bukan meninggal, karena dia berangkat surga. Dia diangkat ke tahap tertinggi tanpa harus melalui kematian dan tidak ada dosa. Jadi itu menandakan bahwa dia mempunyai peranan di dunia ini sudah berakhir. Tetapinya ini, dalam tradisi Yahudi dipercaya di pengadilan terakhir Elia akan muncul sebagai saksi. Allah, Elia, dan anak manusia. Ini tradisi orang Yahudi percaya. Jadi Elia akan muncul lagi pada saat pengadilan terakhir. Karena dia tidak mati, dia tetap ada di dunia ilahi sana. Jadi nanti dia akan turun bersama dengan Allah untuk menjadi saksi atas orang yang akan diadili. Ini kepercayaan orang saat mana Allah menunjukkan kemenangannya. Lalu Elia dianggap orang Yahudi sebagai pendahulu Mesias. Dia akan muncul waktu Mesias akan datang. Karena itulah Yohanes Pembaptis juga sering disebut sebagai Elia. Namun Yesus mengatakan Elia sudah datang. Maksudnya Yohanes Pembaptis. Dia dianggap sebagai pendahulu Mesias. Nah, tadi saya katakan tadi kata tisbe itu ada yang menerjemahkan sebagai nama kota, tapi ada yang menerjemahkan sebagai kata pengembara, pengembara, peziarah, penelana. Jadi Elia itu adalah salah satu dari tokoh pelindung mereka yang berkelana di dunia. Mereka yang berjalan menyusuri daerah-daerah yang baru. Dia juga pelindung bayi dan mereka yang disunat. Ini kepercayaan orang Yahudi ya. Kenapa pelindung bayi? Karena dia membangkitkan anak janda satu pasang. Lalu kemudian ada kursi Elia, disebut juga kursi Elia. Jadi maksudnya kursi di mana si anak kecil laki-laki itu disunat. Itu kursi Elia. Saudara Rocky sudah pernah duduk di kursi Elia? Itu gambar. Kursi ada seperti itu di situ. Jangan jawab. Untuk tradisi Islam, Elia dianggap sebagai orang benar dan adil dan lawan dari orang-orang yang menyembah dunia kafir, pagan. Ini tradisi Islam. Lalu tradisi Kristen, Elia dan tradisi Kristen tetap sama seperti orang Yahudi. Kita menemukan di situ juga Elia yang harusnya pendahulu Mesias, dan di situ posisinya adalah Yohanes Pembaptis. Bahkan Elia seperti seolah-olah Mesias yang dinanti-nantikan. Masih ingat Yesus bertanya kepada para rasul, menurut orang banyak, siapakah aku anak manusia itu? Maksudnya Yesus kan anak manusia. Yesus sering dirinya anak manusia, bentuk orang ketiga. Ada mengatakan Elia. Nah itu. Ya seolah-olah Elia itu adalah bagian dari Mesias yang dinanti-nantikan, atau salah seorang nabi yang lain. Baru kemudian Yesus menantang Petrus, menurut kamu? Ya orang banyak itu berpikir Elia itu berhubungan dengan Mesias. Bahkan seolah-olah dia adalah gambaran Mesias yang akan datang. Nah Elia juga adalah pelindung orang-orang tertindas. Sehingga tidak heran ketika orang banyak mendengar ungkapan Yesus yang berteriak dari salib dalam bahasa Arab, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mereka berpikir dia memanggil Elia. Padahal Eloi
bilang ya Allahku ya Allah. Itu bahasa Arab yang dipakai oleh Yesus. Tapi telinga orang-orang Yahudi dan orang Kristen kemudian itu dianggap sebagai Elia yang melindungi orang-orang yang tertindas. Yesus yang sedang tersiksa dan tertindas. Nah, Elia dianggap sebagai pelindung kaum tertindas. Dan Elia akan hadir dalam pengadilan saat eskatologis terakhir. Maka dimunculkan dalam tradisi Markus, Lukas, Yesus menampakkan diri di atas gunung dan dua orang muncul, Musa dan Elia. Musa dan Elia. Di gunung mana Yesus menampakkan diri? Di gunung mana? Tidak disebutkan di dalam suci. Jadi tidak tahu nama gunung ini. Ada beberapa gunung di daerah Israel. Jadi mungkin salah satu di antara. Yang Tabor ini adalah tradisi kekristenan yang melihat tempat itu kira-kira cocok untuk kira-kira digambarkan surat suci. Kan kalau suci tidak menyebut nama tempat gunung. Yang jelas gunung yang tinggi. Ada Tabor, ada Hermon, ada beberapa gunung di sana yang ada tinggi ya. Kita tidak tahu persis sebenarnya di gunung mana. Hanya tradisi maka belum tahu. Ya udahlah. Mau yakin itu boleh, tidak yakin tidak apa-apa. Tidak disebut ada tidak sulit dan menyebut nama gunung. Menggunakan gunung tinggi. Baik saudara-saudari, inilah beberapa ringkasan cerita tentang Elia yang bisa kita lihat dalam sejarah kita. Sejarah kitab suci perjanjian lama. Sejarah tentu kalau mau sedikit lebih panjang bisa kita baca masing-masing tradisi ini. Yang misalnya bagaimana dia bagaimana gandumnya gandumnya tidak terhabis, bagaimana dia membagikan ada sahabat, bagaimana dia menurunkan hujan. Tapi saya pikir kalian semua masih bisa membaca sendiri dari teks, kecuali ini yang dia tidak. Yang ini tadi salah. Nah ini dua raja-raja. Ini semua teks yang ada ini bisa dilihat untuk melihat referensi dari cerita-cerita di balik ini. Dan kalau kita lihat dengan kemudian, boleh katakan pribadi Elia ini mempunyai suatu keunikan dari satu katakan di antara para nabi lain yang menempatkan dia dalam suatu perspektif gambaran Musa, tetapi punya kekhususan yang lebih dari Musa. Karena dalam pengadilan terakhir dia dipercaya akan muncul lagi. Musa tidak dikatakan ya, muncul lagi. Tapi Elia dipercaya akan muncul lagi bersama dengan Yesus, di mana Allah akan menadiri di bagian ini tertinggi. Nah itu diwakilkan dalam suatu kisah di mana ia tidak ditampakkan meninggal, bahkan diangkat ke surga. Dalam kitab suci hanya ada dua pribadi yang seperti itu. Yang satu Henokh, tapi tentang Henokh tidak banyak cerita. Hanya dikatakan bahwa dia tidak mati. Tapi Elia ada banyak cerita dalam dia. Dalam satu raja dan dua raja-raja. Dan Elia tetap pribadi yang punya pengaruh dalam pemikiran orang Yahudi sampai sekarang, dan juga orang-orang Kristen. Dan beri orang-orang Kristen juga. Bahkan dalam tradisi devosi kita dengan Bunda Maria ya, cukup dekat dengan tradisi Maria Bung Karmen itu kan. Jadi sosok dari Elia ini tetap hadir dalam suatu garis dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jadi ini suatu kekhususan yang tidak dimiliki oleh banyak nabi lain. Nabi yang besar lain tidak sampai seperti ini. Nah dia hidup dalam tradisi Kristenan, hidup dalam tradisi bahkan hidup religius kan itu. Ada disebut Ordo Karmelit, Okarm,
Ya mereka mengambil dia sebagai pelindung, bukan. Dan cabangnya itu sekarang CSE. Nah, itu lebih jelas lagi. Kongregasi Santa Elia. Ya itu cabang dari Katolik. Karena kemudian Sindra Kusuma kemudian membangun kembali jalur yang berbeda dengan semangat yang mungkin kurang lebih sama, tapi tidak lagi dalam katakanlah ordo yang akan menuju. Jadi kalau kita pikir-pikir dari Elia ini kita bisa melihat bagaimana dia sungguh-sungguh, walaupun nampaknya di akhir hidupnya dia menyerah dengan cara dia tidak lagi melanjutkan tugasnya, tapi dia mempersiapkan penerusnya. Bisa dimana jika dia mau terbang ke atas, dia menjadikan mantelnya supaya kuasanya itu disambung oleh Elisa terus. Jadi Allah tetap meneruskan karya Elia ke orang lain, bukan hanya pada perjanjian lama, tapi juga sampai dengan saat sekarang perjanjian baru dan gereja. Baik, saya pikir sampai di sini saya bisa menceritakan tentang Elia. Apakah ada komentar, ada pertanyaan? Silakan. Maria tidak diangkat ke surga sebelum meninggal, dia meninggal dulu. Baru setelah meninggal dia diangkat, dibangkitkan oleh Yesus jiwa dan tubuh. Itu kepercayaan tradisi Kristen. Jadi bukan Maria naik ke surga terbang itu sudah. Kalau ini terjadi Nabi Elia sama mereka tidak mati. Ya, tidak mati. Jadi Maria harus meninggal dulu. Perbedaannya itu ya. Ya. Jadi Maria dibangkitkan oleh Tuhan. Kemudian ini saya melihat yang Elia itu kan banyak kan di Satu Raja, sepertinya Nabi Elia ini tampil pada saat itu bangsa Israel sedang jatuh ke ini ke apa sihir-sihir segala macam. Penyembahan Baal. Ya, karena terburuk sekali di situ ya. Ya karena mereka karena mereka dengan menyembah dewa Baal berarti mereka itu mengorbankan kehidupan kan. Nah itu yang tidak diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Allah Israel. Masih ingat apa yang menjadi keberatan orang-orang Kristen Yahudi untuk orang-orang Kristen Yunani di sidang konsili Yerusalem? Mereka menerima orang Kristen Yunani, tapi ada syarat 4. Salah satu ialah jangan makan daging yang dimasak dengan darah hidupnya. Jadi tidak boleh makan daging yang dimasak dengan darah, karena darah adalah simbol dari kehidupan. Ya, bacaan kemarin yang bacaan pertama itu
Kurban darah. Yesus juga mengorbankan tubuh dan darah. Itu simbol dari kehidupannya itu. Roti dan anggur menjadi tubuh dan darah. Jadi ketika mengorbankan manusia sebagai cara untuk mendapatkan kesuburan, berarti itu mengorbankan kehidupan. Itu tidak bisa diterima oleh iman orang Israel kepada Yahweh, kepada Allah. Ya memang. Dan itu bukan hanya saat itu, sebenarnya dalam banyak kejadian seperti kasus siapa juga kan, kasus Salomo juga. Kemarin kita sudah cerita, dia menyembah Moloch, juga sama model itu, yang mengorbankan manusia untuk kesuburan. Chemosh itu kan yang itu ya, yang menyuruh membakar itu ya. sama, itu aja mengorbankan darah. Kalau bakar lebih kemana? Baal itu Kanaan, Moloch itu dewa asing daerah lain. Lalu ada lagi Chemosh, itu yang Moab. Tapi sama modelnya, minta korban darah untuk kesuburan. Hanya namanya beda-beda, tapi dewa kesuburan yang sama. Atau di daerah Yunani namanya Aster, Ya. Dewi Aster. Yang kalau kalian pergi ke daerah Efesus, kalau daerah Efesus, Turki, itu ada patung perempuan yang seperti buah pepaya banyak isi. Itu simbol dari kesuburan. Jadi badannya itu penuh dengan buah pepaya. Dewi kesuburan, Dewi kesuburan. Aster itu. Satu lagi Mbak, kita ngomong itu kan waktu dia sebelum diangkat ke surga, dia kan disebutkan oleh Isa. Berapa lama Isa ikut dia? Dan seingat saya pernah baca seperti itu dari sebelum diangkat ke surga, dia pernah minta. Yang diminta itu kalau besar karunia ya. Dia Tapi minta itu dia bilang ini permintaan yang sangat sulit katanya. Karena ini harus dari karunia betul. dia minta apa? Sebagian dari kuasa Kuasa dia. Lalu dia mengatakan itu bukan saya yang memberikan, itu kuasa dari Tuhan. Tapi nanti lihatlah apa yang terjadi setelah saya pergi. Nah, setelah dia diangkat naik ke surga lewat kereta berkuda api itu, kemudian mantolnya jatuh dan jatuh kepada Elisa, dan itu tidak sebagai simbol bahwa Allah mengabulkan permintaan Elisa untuk mendapatkan sebagian dari kuasa Elia. Tidak disebut berapa tahun Elisa mengikuti Elia. Karena memang tidak suci tidak terlalu menjelimet soal angka-angka. Mereka lebih sering pada maksud, tujuan dan inti. Mau saya tanyakan ini kan disebutkan Elia akan mendampingi Mesias pada saat pengadilan terakhir. Tradisi Yahudi. Maksudnya itu pengadilan terakhirnya itu pada saat kita meninggal atau pada saat Mesias datang kedua kali. Ini tradisi Yahudi itu punya pemikiran sedikit berbeda dengan kita ya, untuk orang Kristen. Kita percaya gereja yang kudus, mereka yang telah bergabung dengan Tuhan. Kita gereja yang masih berziarah, lalu gereja yang menderita, itu yang sedang diberi pencucian. Purgatorium kan, arti pencucian, mencuci, purgare, bukan pencucian sebenarnya, pencucian. Nah, artinya kita yang dengan orang yang meninggal itu masih ada kontak. Doa kita bisa membantu mereka. Nah, kalau Tuhan melihat dengan belas kasihnya sudah cukup, mereka dicuci, mereka boleh menjadi gereja kudus yang mendoakan kita. Jadi kaitannya begini. Orang Yahudi punya berbeda, percaya mereka berbeda. Mereka percaya ada 3 dunia juga, tapi berbeda.
manusia yang hidup? Surga, lalu Sheol, bukan neraka, bukan. Sheol itu adalah dunia orang mati. Semua yang mati itu masuk ke situ, masuk ke Sheol. Dan Sheol ini adalah dunia di mana tidak ada kontak apapun dengan orang di dunia maupun dengan Tuhan. Kapan mereka nanti akan dikontak? Saat dunia kiamat. Itu yang disebut dengan pengadilan terakhir. Nah, pada saat pengadilan terakhir dunia kiamat, baru mereka akan hai, keluar semua. Kita sekarang buat dulu hitung-hitungan nih. Ini lihat dulu. Ini dosanya berapa ini? Surga, neraka. Nah, itu untuk orang Yahudi. Jadi pengadilan terakhir itu artinya saat dunia kiamat itu. Itulah saat pengadilan terakhir di mana alam menemukan kejayaannya. Dan Sheol itu tidak ada kontak apapun dengan manusia yang hidup, tidak ada kontak dengan surga juga. Dia mereka itu tinggal dalam kegelapan terus, dalam kesendirian, dalam kesepian, dan tidak tahu kapan. Dan yang menariknya orang Yahudi ya, ada sebagian percaya begini. Nanti pengadilan terakhir itu harus masuk dari mana, naik ke surganya atau dari ke depan pengadilan dari Yerusalem. Gitu nanti ceritanya itu. Nah itu sebabnya mengapa orang-orang Yahudi itu mau dikuburkan sedekat mungkin dengan Yerusalem. Karena kamu jauh dari Yerusalem, dikuburkan misalnya, nanti pengadilan terakhir kamu harus merangkak loh. Di bawah bumi itu merangkak tuh, menerobos api, menerobos batu, sungai kalau ada. Jadi makin jauh kamu dari Yerusalem, makin menderita kamu sebelum naik ke pengadilan terakhir. Pengadilan terakhir itu menurut tradisi orang Israel. Pengadilan terakhir itu tradisi mereka adalah satya, Pak. Ya itulah jiwa-jiwa di Sheol itu nanti. Jadi makin dekat Yerusalem makin cepat naikkan itu, makin jauh makin susah. Belum lagi sudah ada mahmah kan, dapat batu lagi, itu kalau digambarkan secara manusiawi, kita nggak tahu apa yang terjadi di bawah. Itulah gambaran manusia. Itu yang cerita itu bukan saya. Itu seorang rabi Yahudi ketika saya kuliah di Yerusalem, kan kami juga undang rabi yang terbuka itu ya, yang mau kontak dengan orang Katolik. Dia rabi dari unsur liberal. Karena di Yahudi itu ada 3 kelompok. Ultra konservatif itu yang sama sekali tidak mau kontak dengan kita, mungkin kita pun seperti lalu yang konservatif itu yang paling banyak, lalu yang liberal. Yang liberal ini bisa terbuka dengan kita. Bahkan kami undangnya untuk ikut pesta Yahudi hari Sabat, di mana membuatnya gunakan. Nah ini kan cerita itu bahwa di sebagian pemikiran orang Yahudi itu pada saat pengadilan terakhir itu begitu. Maka mereka minta supaya dapat mungkin itu dikuburkan seperti itu di Yerusalem, supaya yang jauh-jauh merangkak bawah itu. Oke, begitu. Itu gambaran dari mari. Kalau puasanya nanti siang sore. Baik, masih ada? Silakan. Pada saat peristiwa transfigurasi ya, bagaimana kan murid-murid Yesus mengenali bahwa itu adalah Musa dan Elia. Satu, kedua, Yesus juga mengatakan bahwa Elia akan
akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi dia sudah datang, tapi orang tidak mengenalnya. Dan dikatakan bahwa mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Lalu apakah Yohanes Pembaptis itu adalah inkarnasinya Elia? Dan apakah ada bicara atau apa yang menjelaskan apa yang dibicarakan Yesus bersama Musa dan Elia? Oh. Terima kasih saya. Yang terakhir saya tidak bisa jawab, yang itu tidak jawab. Siapa tahu tidak diceritakan dalam kitab ini. Ada di kalian itu tentang maksud perjalanannya ke Yerusalem. Ada. Itu ada di situ. Tetapi bagaimana diceritakan tidak tahu kan. Tapi bahwa Musa dan Elia dengan Yesus berbicara tentang maksud perjalanannya ke Yerusalem. Ada loh. Kalau saya tidak salah ingat di teks Markus atau Matius itu. Nah, itu cek di situ ada. Jadi ada tema umumnya ada. Tidak dicarakan situ apakah mereka naik kuda, jalan kaki, atau pakai kendaraan apa seperti itu. Tapi bahwa mereka bicara tentang maksud perjalanan Yesus ke Yerusalem ada dikatakan di sana. Lalu kedua, bagaimana kan para murid mengenal bahwa itu adalah Elia dan Musa? Nantilah kita kalau ke surga kita ketemu dulu dengan Yohanes. 3 orang itu nanti kita tanya deh. Petrus, Yakobus dan Yohanes, kita tanya 3 orang itu. Kok kalian tahu itu Musa dan Elia? Nanti mereka cerita pada kita. Masih ada pertanyaan lagi? Oh, tentang Yohanes sampai inkarnasi. Ya tidak dikenal istilah inkarnasi. Tetapi mereka mengatakan bahwa seperti ini kan, contohnya Maria ketika siapa nabi yang meramalkan kelahiran Yesus itu di Yesaya? Yesaya bab 7, coba lihat dulu, saya lupa nama. Ya. Seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak. Yesaya. Nabi siapa itu? Bab 7 ayat 14. Lupa namanya yang tahu tiba-tiba. Selama ini selalu kepala saya. Yesaya bab 7 yang tentang ramalan tentang kelahiran Yesus. Bab 7 ayat 14. Bab 7 ayat 14. Saya meramalkan, sudah lupa. Iya, saya meramalkan. Maksud saya begini. Saya meramalkan. Suatu ramalan tentang suatu akan terjadi kemudian hari. Nah, itu yang sering terjadi seperti inilah Elia. Nanti akan muncul lagi seperti Elia baru. Nah, jadi Yohanes Pembaptis itu dianggap seperti Elia baru itu. Bukan inkarnasi, tetapi ada orang yang mempunyai peran, tugas seperti Elia itu. Jadi bukan istilah inkarnasi dipakai, seolah-olah muncul benar-benar Elia lagi. Tetapi Yohanes Pembaptis itu mempunyai semacam tugas seperti Elia itu, yang akan menghantar Mesias. Yohanes Pembaptis lah yang akan menghantar Mesias, mendahului Mesias. Karena dalam tradisi Yahudi, Elia dianggap sebagai pendahulu, pembuka jalan untuk Mesias. Dan
Siapa yang buka jalan untuk Mesias di Perjanjian Baru? Yohanes Pembaptis. Jadi tidak dipakai istilah inkarnasi ya. Karena berbeda maksudnya. Inkarnasi seolah-olah muncul benar-benar India baru sekarang. Bukan itu. Tapi dia mengambil ahli tugas dan peran dari Elia. Hati-hati menggunakan istilah karena itu bisa berbeda sekali. Apalagi dengan zaman kita dengan ada lagi istilah itu punya makna lain lagi nanti. Kalau inkarnasi itu dipakai hanya untuk Yesus. Inkarnasi, menjadi daging. Siapa itu? Sabda Allah berinkarnasi jadi itu inkarnasi. Oh, lain lagi kalau reinkarnasi itu sudah tradisi agama sebelah. Tidak bisa disebut. Tidak ada istilah reinkarnasi dalam tradisi Kristen. Kita sekali jalan, mereka berkali-kali. Tergantung pada cara berhidup sekarang. Nanti kamu bisa jadi kucing, bisa jadi cacing, bisa jadi ular, bisa jadi serigala, bisa jadi hidung. Itu reinkarnasi. Kita satu kali alami. Tidak ada berkali-kali lagi. Lain. Kalau ditepukan langsung mati reinkarnasi lagi. Kalau kan belum. Sesuatu yang dari luar sudah jadi asmani. Satu Raja-Raja bab 13 itu judulnya adalah Api Allah dan itu ya. Raja-Raja bab 13 itu Allah dari Yehuda. Itu di dalam ada satu cerita tentang utusan Tuhan ya, utusan Tuhan yang dia membuat mukjizat terhadap Mesra dan segalanya. Lalu setelah itu Tuhan memang api Allah katanya memang sudah berpesan kepada dia bahwa dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh apa-apa gitu kan. Lalu kemudian ada satu lagi yaitu Nabi tua. Sebenarnya Nabi tua itu tahu bahwa api Allah satu ini yang pertama ini sudah dipesankan oleh Allah bahwa dia tidak boleh melakukan hal-hal tertentu. Tetapi kenapa Nabi tua itu justru menjebak dia, membuat dia celaka, dan akhirnya dia melanggar semua pesan dari Tuhan. Kemudian dia mengalami kematian yang sangat tragis. Yang saya ingin tanyakan adalah apa makna dari bab ini atau dari cerita seperti ini? Apakah ini memberitahu kepada kita bahwa kita harus hidup berusaha seturut dengan kehendak Tuhan atau bagaimana? Karena cerita ini bagi saya ada di mana cukup menentukan beliau. Karena sesama pelayan Tuhan, sesama satu adalah di Tuhan yang menyampaikan pesan kepada raja juga. Lalu kenapa dapat seorang nabi tua dan justru menjebak dia sampai dia meninggal dengan cara yang begitu tragis? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Saya harus baca dulu kira-kira. Pas konteksnya dulu.
biasanya kaitannya itu. Bisa sembarangan katakan itu. Kebetulan saya ada tugas keluar kota. Selasa. Ikut dong. Kalau berapa itu minggu depan? Tanggal 11 ya? 11. Oh. Dulu kan makan Ini ada apa namanya acara Sampas KSS 100 tahun. Ya, jadi pasti pulangnya udah malam dulu Sampas. Depan bisa ada. Depan libur lagi. Saya dulu karena ini ceritanya masih asing untuk saya. Kalau jauh sudah sembarangan jauh gimana itu nggak boleh makan apa. Iya kan, mereka udah dulu. Berenang seberang. Ini masih dulu ya. Semua buaya silakan makan bakar. Habis itu kembung kata berapa? Suaranya agak Yes. Harus dikasihkan, tapi jangan sentuh langsung. Tidak langsung diceritakan di dalam kitab suci ya. Bagaimana proses pemilihan dan tidak semua memang dalam proses kitab suci itu menceritakan pemilihan tersebut. Misalnya Yeremia mengatakan aku dipanggil sejak dari kandungan ibuku. Itu dia rasakan demikian. Yesaya merasakan dia dipanggil di bait Allah saat dia sedang menyembah. Kemudian aku orang yang semak bibir, lalu kemudian Allah malaikat Tuhan mengambil bara api dari pembakaran lalu menyentuh bibir dan sekarang kamu sudah dikuduskan. Nah ini tidak diterangkan bagaimana cara dia tapi memang tidak selalu tertarik atau tidak selalu merasa perlu untuk menceritakan semua secara detail. Untuk mereka lebih penting ialah apa pesan Allah melalui para nabi. Nah Elisa dia diceritakan pernah jadi murid Elia, kemudian ikut Elia, dan kemudian setelah Elia naik ke surga dia menjatuhkan mantolnya dan kemudian itu menjadi tanda bahwa dia jadi penerus. Tapi tidak semua, jadi termasuk ini. Nathan misalnya sering cerita di kitab suci, tidak jelas kapan dia, tapi yang jelas dia diangkat oleh Tuhan untuk menasihati Daud, Salomo, dan Yerobeam. Jadi kita bisa memastikan bagaimana cara nabi tertentu ini. Tapi yang jelas mereka merasa Tuhan terbuka hatinya untuk berbicara. Jadi dia termasuk salah satu yang tidak diceritakan awal duluan, tapi sudah dikatakan bahwa dia pesan oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada. Kalau kita lihat dia kan, dia mulai bab 17 ya. Tapi tidak diceritakan bagaimana cara dia mulai. Dia langsung bab 17 sudah ada sedikit. Lalu berkata ini ya, orang Israel dari itu dia kan Israel dilihat kepada itu dia.
tidak dikatakan situ, di mana dia dipanggil. Lalu katanya Elia tiba-tiba ada. Saya kira tidak semua tahu tentang proses panggilan dari setiap nabi yang ada. Apakah ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Kalau gitu kita Baik, terima kasih banyak. Dan kita tunggu lagi anggota pilihan beri tepuk tangan buat Gini, kalau ini tidak terkonfirmasi karena ada rencana ada pertemuan Zoom dengan Kapus Dunia tanggal 18 Juni, tapi kalau tidak ada akan diumumkan segera setelah ini terkonfirmasi. Apanya? Kadang-kadang mereka batalkan tanpa belum tahu. Tokoh saudara Elia banyak sekali. Elisa tak kan? Karena sebenarnya kita Elisa sebenarnya itu ditampilkan mirip Elia. Dia bermukjizat Naaman. Tapi modelnya itu model Elia. Jadi sebenarnya Elisa itu sebenarnya Elia junior lah. Ya, itu sebenarnya Elia junior. Cara kerjanya dengan apanya kurang lebih sama. Tidak banyak berbeda dengan Elia. Saya pikir kalau mau bicara Elisa kita akan kembali pada Elia yang kurang lebih berbeda. Ada yang masih punya pikiran tentang tokoh tertentu dan kata Apa Rasul? tadi Oke, nanti saya lihat tokoh mana yang jelas kerjanya lama, masih punya sekitar raja-raja dan nabi-nabi. Karena kita masih mulai. Kalau tidak ada perubahan ya tanggal 14 Juni nanti. Karena minggu depan saya kasih ulang karena saya dari 7 itu nanti dalam perjalanan. Terima kasih Pastor. Nanti kita akan umumkan lagi pertemuan berikutnya dan juga temanya. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk ke WA group, nanti boleh chat saya saja di nomor yang sebelumnya dihubungi, nanti akan saya tanggapi. Baik, kita mau tutup dengan doa. Apakah berkenan Pastor Paroki? Berkenan lah, masa enggak berkenan pasti. Nanti mohon juga berkat dari Pastor Paroki. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas perjumpaan kami denganmu lewat sharing bersama, terutama mengenai salah satu nabi Elia. Semoga apa yang kami dalam bersama dalam seminar tentang Nabi Elia ini membantu kami untuk semakin menghayati rancangan dalam kehidupan kami umat manusia. Terima kasih atas kehadiran Pastor Paulus Tony yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, membagi bersharing dengan kami
Berkati pula istirahat kami malam ini. Semoga kami dapat tidur dengan aman terus, dan besok kami dengan semangat baru untuk melanjutkan kegiatan kami. Tuhan sertamu. Saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.